Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nge-review lagi jam yang sudah cukup lama saya pakai dan saya koleksi, juga saya gunakan secara fungsional. Ini Sunto Core, serinya Red Lava atau Lava Red. Jam ini sudah saya miliki sejak tahun 2014, jadi memang untuk fungsional sesuai habitatnya Sunto itu sendiri, yaitu untuk outdoor activity gitu. Jadi kita lihat dari bezelnya ya, di bezelnya udah memang bezel bekas pemakaian, jadi memang untuk aktivitas outdoor seperti ini dengan warna bezel hitam kombinasi dengan merah red lava. Untuk strapnya sendiri saya sudah modifikasi pakai look adaptor. Jadi penggunaan look adaptor ini untuk menyesuaikan segala jenis strap untuk Sunto Core. Kebetulan untuk sekarang saya memakai leather strap, custom juga, ini custom leather strap bikinan lokal, warna coklat. Gitu. Oke. Jadi untuk secara fisiknya begini, ada 3 tombol di kanan, 2 tombol di kiri, dan bagian belakangnya kalau saya lepas strapnya seperti ini. Ini untuk bagian belakangnya ini seperti ini Sunto Core. Jadi model menggunakan baterai CR2032. Untuk membukanya menggunakan koin 500 rupiah, jadi tinggal dibuka aja gampang. Nah ini sensornya ya, jadi sensor barometer, altimeter, termometernya tuh di sini seperti tapal kuda. Oke, langsung aja masuk ke menu jamnya ya. Jadi untuk fitur utama jam ini jelas dibanding jam yang lainnya, yaitu ada altimeter, barometer, kompas, termometer. Jadi A, B, C, T. Jadi altimeter, barometer, kompas, dan termometer. Kita kupas fiturnya satu persatu ya. Untuk posisi jam utama ini 2156, ini posisi jam biasa, watch face untuk jam. Untuk masuk ke menu altimeter, barometer, pencet tombol ini. Nah, di sini mengindikasikan barometer di 1010 hektopascal dengan grafik barometer seperti ini. Nah, ini grafik barometer turun menandakan ada kemungkinan akan terjadi cuaca hujan. Ketika naik dimungkinkan cuaca membaik. Ini seperti ini. Ada panah ke atas menandakan cuaca membaik di 1010 hektopascal. 30 derajat Celcius ini suhu ruangan. Ini karena juga termasuk kena tadi habis saya pakai. Jadi suhunya 30 derajat Celcius. Untuk suhu real ruangan sekarang di sini 29,4 derajat Celcius ya. Jadi ya near akurat ya, ini sebenarnya akurat banget malah. Lalu untuk nextnya kita bisa ngelihat lock ini ketika kita mau pakai untuk naik gunung, kita sudah berpindah berapa elevasi untuk ketinggiannya. Nah, ini ketinggiannya 74 meter di atas permukaan laut ya. Jadi untuk mengganti menunya pakai ini, dipencet. Ini jam, ini suhu, nah ini locknya, ini ketinggiannya. Next untuk kompasnya seperti ini. Nah, ini bisa saya katakan kompasnya Sunto ini benar-benar akurat banget. Kita geser sedikit aja dia benar-benar langsung berubah derajatnya. Nah, ini kita benar-benar cari 0 derajat utara. Nah, ini 0 derajat utara segini. Akurat kita ke sana. Oke, gitu. Nah, fitur yang kebanyakan orang belum tahu kalau punya Sunto Core itu ada fitur masuk ke apa ya namanya istilahnya ya, sistem mode ya, sistem mode gitu. Ini pencet 4 tombol bersamaan, ada 5 tombol, kita pencet 4 tombol ini bersamaan, dia akan off,
Lalu kita nyalakan lagi, masuk mode diagnostik. Mode awal nih ya maksudnya. Jadi kayak kita benar-benar dari awal setting satuannya, metrik, hektopascal, dan setting jam. Jadi benar-benar kembali ke awal. Ini juga dengan masuk menu ini kita harus kalibrasi ulang si kompasnya. Nah, muncul pertanyaan gimana cara kalibrasi ulang si kompas untuk core lava red ini. Caranya dengan keep level, berarti kita taruh di bawah nih. Yang rata, datar. Lalu rotate. Kita putar. Kita putar sampai dia sampai sudutnya keluar ya, sampai derajatnya keluar. Kita putar terus. Nah, ini sudah keluar. Nah, sama seperti tadi ya, utara menunjukkan ke sana. Tuh. Nah, lalu menu lain yang ada di sini sebenarnya, selain ada sensor altimeter, barometer, kompas, termometer, ini juga difungsikan untuk diving ringan. Jadi ada pengukur depth meter. Cara mengaksesnya gimana? Tinggal menekan tombol yang sebelah kanan ini, ditahan. Nah, ini settingannya di sini. Jadi nanti kita masuk menu ke alti, baro. Kita cek profilnya. Oh, ini untuk profil jamnya bisa kita setting ke automatic, barometer, altimeter, atau depth meter. Depth meter ini yang tadi saya katakan untuk menyelam. Kalau altimeter kita diposisikan di mode altimeter terus tanpa berpindah ke mode barometer. Penjelasannya panjang sebenarnya, tapi ini awalan dulu aja. Coba kita cek ya di depth meter. Nah, depth meter ini jadi kita tahu nih, kita sedang menyelam, tahu ada di kedalaman berapa. Lalu max kita penyelaman ini ada di berapa meter. Kalau sesuai dengan spesifikasi si Suunto Core ini, dia maksimal bisa sampai 12 meter diving ringan ya. Gitu. Oh iya, tadi saya lupa untuk mengatakan ini juga ada fitur sunset dan sunrise. Sunset dan sunrise-nya itu dengan mengecek seperti ini di mode pertama jam. Nah, jadi sunsetnya 6.30, sunrise jam 18.36. Ini sunset sunrise-nya. Lokasi Indonesia ini sudah disetting lokasi Indonesia. Lalu gimana? Muncul pertanyaan, ada cara settingnya nggak? Ada cara settingnya, sama. Di mode jam seperti ini kita tahan. Masuk ke menu ke time and sunrise. Kita masuk ke sunrise. Kita setting Asia. Tadi karena bisa reset, jadi ini setting ulang lagi. Terus Southeastern. Kita masuk ke kota Jakarta aja ya, Jakarta. Oke. Jadi sunset sunrise berdasarkan kota. Jadi 557 dan 1805. Gitu. Ini depth meter. Kita kembalikan lagi ke mode automatic profilnya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, kenapa Suunto Core ini menyematkan fitur automatic, barometric, dan altimetric dalam profilnya. Kenapa? Karena kalau dalam mode auto ini, si Suunto bisa menyesuaikan. Ketika kita hanya berdiam di satu tempat dalam titik ketinggian 74 meter, angka 74 meter ini akan di-lock secara computerized oleh Suunto.
dan dipindahkan ke mode barometrik. Mode barometrik seperti apa? Mode barometrik yang seperti ada grafik tadi itu. Nah, saya rasa ini adalah keunggulan Suunto Core daripada jenis brand outdoor lain yang mempunyai sensor altimeter barometer. Karena dia tidak akan ngaco lagi setelah kita, misalkan di real life-nya kita di gunung, kita sampai di camp 1. Camp 1 kita diem gini, kalau kita setting jam ini di setting altimeter, tapi kita berdiam di tempat, ini ada kemungkinan miss untuk ketinggian dari jamnya. Kenapa? Karena altimeter ini berfungsi berdasarkan sensor barometrik. Jadi ketika di suatu tempat kita ada terjadi perubahan tekanan udara, nah otomatis berubah juga untuk meternya ini. Tapi kalau kita lock automatic atau kita secara manual kita setting mode barometer, ini dia akan muncul grafik seperti ini. Ini grafik per 24 jam. Jadi ini jam kemarin jam 10 malam terus sampai siang tadi di setengah-tengah ini sempat turun, drop, tadi juga siang hujan, lalu ini malam naik kembali, cukup cerah malam ini. Seperti itu cara kerja dari Suunto Core. Satu lagi yang ketinggalan sebenarnya fitur yang menurut saya juga sangat penting kalau kita pakai ke gunung ya. Kita cek lagi nih. Nah, di sini ada fitur storm alarm. Kita nyalakan ya. On aja ya. Nah, gimana cara kerja storm alarm? Storm alarm itu bekerja ketika misal sekarang ada di tekanan udara 1010 hektopascal. Kita ngecamp di satu camp pos 2 misal. Kita di pos 2 berhenti ngecamp, mulai istirahat. Lalu jam ini menunjukkan dari 1010 hektopascal dalam rentang waktu setengah jam itu ada penurunan yang drastis, misal langsung ke 1007 hektopascal atau 1006 hektopascal, dan otomatis si grafik juga akan turunnya semakin drastis. Storm alarm itu akan menyala seperti alarm yang terus-menerus berbunyi. Jadi mengingatkan ada kemungkinan badai akan datang di tempat tersebut dalam kurun waktu setengah sampai 1 jam. Gitu. Jadi ini benar-benar alert untuk petualang yang benar-benar dia entusias banget. Jadi bisa tahu kita prediksi cuaca seperti apa ke depan. Walaupun tidak 100% benar, tapi paling tidak ketika ada drop tekanan udara, berarti pembacaan komputerik dari Suunto terhadap alam ini menandakan ada suatu gejala yang tidak normal. Ada anomali begitu. Ya. Oke, mungkin sekian review singkat pemakaian Suunto Core selama 2014 sampai 2021. Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun pemakaian Suunto Core ini. Ya. Sekian, semoga bermanfaat. Terus bekerja, terus berkarya. Salam semangat, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.